Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sahabat Kalimatullah, hari ini saya akan membukakan sebuah kutipan artikel yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Artikel ini berjudul "Kalimat Sakti ini buat dosa zina diampuni," kata Ustadz Abdul Somad, Syekh Ali Jaber, dan Gus Baha. Kira-kira apa saja kalimat sakti itu? Ustadz Abdul Somad berkata, dengan mengatakan istighfar dapat menggugurkan dosa zina, apalagi dikatakan berulang-ulang. Kalimat ajaib yang kedua menurut Gus Baha adalah La ilaha illallah. Dengan kalimat ini dapat membuat dosa menyusut. Syekh Ali Jaber pun mempunyai pendapat yang sama dengan kedua ustadz tadi. Beliau mengatakan bahwa kalimat istighfar harus dikatakan agar dosa zina dapat diampuni. Bisa jadi kalimat inilah yang membuat para pemimpin pondok pesantren melakukan tindakan asusila kepada santriwati mereka. Karena cukup dengan mengatakan kalimat ajaib ini, dosa seseorang dapat digugurkan, menyusut, bahkan dapat diampuni. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan kejadian-kejadian yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Karena beberapa bulan belakangan ini, kasus asusila sedang menjadi trending topik di media sosial. Tentu saja, kasus ini membuat saudara-saudara muslim kita tercengang, bahkan kaget. Karena kasus ini terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren. Lebih parahnya lagi, pelaku kasus ini adalah para pembesar dan orang terpandang di dalam pondok pesantren tersebut. Paling tidak ada 5 kasus yang sangat hangat diperbincangkan saat ini. Pertama, seorang kiai di Ponpes Lumajang cabuli 3 santriwati. Seorang kiai berinisial FZ di pondok pesantren Lembah Arafah di Lumajang, Jawa Timur, diduga telah tega mencabuli 3 santriwatinya. Para wali santri dibantu warga untuk menggeruduk ponpes yang berlokasi di Desa Curah Petung, Gedung Jajang, Lumajang tersebut pada Kamis 19 Mei 2022. Kejadian berawal ketika 2 orang santriwati mengadukan perbuatan bejat si kiai kepada orang tuanya, lalu orang tua korban melaporkan ke kepala desa. Diketahui santri dalam ponpes Lembah Arafah semuanya adalah santriwati dengan total 30 orang. Yang kedua, kasus pemerkosaan santriwati di Depok yang dilakukan 3 ustadz dan 1 kakak kelas. 11 santriwati di bawah umur menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 ustadz dan 1 kakak kelas di pondok pesantren Istana Yatim Ridayul Zanah yang berlokasi di Beji Timur, Depok. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Julfan pada Senin 4 Juli 2022 menyampaikan bahwa diduga ada 1 ustadz yang melakukan pemerkosaan, 2 ustadz lainnya melakukan pelecehan. Sedangkan 1 santri yang merupakan kakak kelas diduga melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap para santriwati di bawah umur. Para pelaku melakukan aksi bejatnya dengan mengajak para korban untuk masuk ke sebuah ruangan, lalu korban diancam untuk tidak melapor kepada siapapun. Ketiga, santriwati pondok pesantren di Subang diperkosa oleh pemimpin pondok pesantren. Seorang pemimpin pondok pesantren berinisial DAN 45 tahun di Kabupaten Subang dengan tega memperkosa santriwatinya yang masih berusia 15 tahun. Orang tua korban pertama kali membuat laporan ke polisi pada tanggal 23 Mei 2022.
Disebutkan bahwa DAN telah melakukan perbuatan bejatnya selama 10 kali yang dilakukan sejak bulan Desember 2020 hingga Desember 2021. Perbuatan pelaku diungkapkan oleh korban melalui sebuah surat yang ditemukan oleh orang tuanya. Dalam surat tersebut, korban menuliskan perbuatan keji pelaku. Yang keempat, kasus ini adalah kasus yang saya rasa paling viral di tahun 2022 ini. Heri Irawan, pemilik pondok pesantren di Bandung, perkosa dan hamili belasan santriwati. Akibatnya beliau mendapat gelar predator wanita. Heri Wirawan, 37 tahun, pengurus sekaligus pemilik pondok Tahfiz Al-Ikhlas Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa belasan santriwatinya di berbagai tempat. Salah satunya pesantren Tahfiz Madani, rumah tempat korban belajar dan menghafal Al-Quran. Dalam berkas dakwaan tercantum, Heri sering melakukan perbuatan bejatnya di kamar di rumah tersebut. Heri diketahui memiliki kamar tidur di lantai bawah, sedangkan sejumlah santriwati di kamar atas. Dia berpura-pura memanggil santriwatinya ke kamar untuk minta dipijat atau berbincang. Meski korbannya menangis dan ketakutan, lelaki yang juga pejabat sebagai ketua forum pondok pesantren Bandung itu telah memperkosa para korban yang usianya masih belasan tahun. Karena perbuatan bejatnya itu, 4 korbannya hamil dan melahirkan. Ada 9 bayi yang dilahirkan akibat pemerkosaan yang dilakukan Heri Wirawan. Kepada para korbannya, Heri menamakan doktrin bahwa guru harus selalu ditaati. Atas perbuatan bejatnya, Heri Wirawan divonis hukuman mati. Yang kelima, Subci atau Mas Beci, anak kiai pendiri pondok pesantren di Jombang, cabuli dan perkosa santriwati. Muhammad Subci Azal Sani, 42 tahun atau disapa Mas Beci, adalah seorang kiai ternama di Jombang, masuk dalam daftar pencarian orang DPO setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus percabulan dan pemerkosaan terhadap santriwatinya di pesantren Masma Al-Bahrin Sidikiyah. Subci atau Mas Beci telah mendapat panggilan polisi untuk pemeriksaan sejak tahun 2019. Namun kasus bergulir dengan lambat karena tersangka tidak kooperatif dan terus mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh kepolisian. Tidak hanya itu, ayahnya yang seorang kiai dan pendiri pondok pesantren bernama Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti turut ambil andil menghalangi polisi dalam menangkap anaknya. Ia mengujarkan provokasi bahwa tuduhan kasus pelecehan seksual terhadap anaknya adalah bentuk fitnah dan penodaan terhadap pondok pesantren Sidikiyah. Untuk menjalankan aksi bejatnya, Subci atau Mas Beci mengklaim dirinya kuasai ilmu metafakta. Dirinya bisa mentransfer ilmu jika korban membuka pakaian. Beci juga mengatakan bahwa ilmu metafakta dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan mengabulkan keinginan seseorang. Modus itu pun digunakan untuk melancarkan perbuatan bejatnya. Mas Beci awalnya melakukan rekrutmen pencarian tenaga kesehatan untuk ponpesnya yang nantinya akan diajarkan ilmu metafakta. Para korban dijanjikan oleh Mas Beci untuk diajarkan ilmu tersebut, namun harus membuka semua pakaian agar ilmunya dapat ditransfer. Korban yang menganggap tidak masuk akal awalnya menolak, namun Mas Beci bersikukuh mengatakan ilmu metafakta memang sulit dijelaskan dengan nalar. Korban akhirnya terus dipaksa membuka baju hingga terjadilah percabulan dan pemerkosaan. Akhirnya Beci berhasil ditangkap polisi pada Kamis 7 Juli 2022. Itulah kelima kasus asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren telah beralih fungsi yang seharusnya menjadi
tempat menjunjung ilmu keagamaan malah menjadi tempat malapetaka bagi para santriwati. Apa tanggapan teman-teman terhadap oknum-oknum yang tidak bermoral ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video ini dapat menambah wawasan dan membuat kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, secara khusus dalam memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, di mana mereka sedang hidup dalam ketidakpastian, surga kekal atau neraka kekal. Mari kita beritakan kabar baik agar mereka juga mendapat bagian di dalam surga yang Yesus sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.